Bab 1191. Bunuh siapa saja yang membuat masalah. Melihat Mileye yang tercerahkan di depannya, Wayne terdiam sesaat, lalu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia sampai di pantai, dan saat ini, Sisi muncul di sampingnya. Sisi berkata enteng, "Apakah kamu benar-benar akan ikut campur dalam urusannya?" Wayne memandangi air laut di kejauhan. "Sisi, apakah kamu takut?" Sisi mencibir, "Aku takut. Apa yang aku, Sisi, perlu takuti?" Wayne menoleh ke arah Sisi. "Menurutmu sampai kapan alam semesta ini bisa bertahan?" Sisi terdiam. Wayne memandang ke langit yang jauh, dan berkata dengan lembut, "Bencana 5 dimensi semakin dekat, dan makhluk di alam semesta ini sulit untuk bertahan hidup." Sisi tiba-tiba berkata, "Dengan kekuatan kita, tidak sulit untuk naik ke 6 dimensi." Wayne berkata dengan lembut, "Aku juga berpikir begitu sebelumnya, tapi tiba-tiba aku menyadari bahwa kita terlalu meremehkan 6 dimensi." Sisi memandang Wayne, "Apakah menurutmu kita tidak bisa mengalahkan mereka?" Wayne tertawa dan berkata, "Sisi, jika 6 dimensi benar-benar lemah, mereka sudah lama menghilang. Kalau kita ingin melawan 6 dimensi, pertama, kita harus menghadapi semua master 6 dimensi yang kuat. Mereka pasti akan bersatu ketika menghadapi musuh asing. Kedua, kita harus menghadapi penghalang alam semesta. Apa kamu bisa menghadapi tembok alam semesta di samping bersamaan saat melawan master 6 dimensi?" Sisi terdiam. Wayne melihat ke kejauhan, dan berkata pelan, "Lagi pula, menurutku alam semesta ini masih bisa diselamatkan." Sisi berkata, "Karena dia." Wayne mengangguk. Sisi berkata dengan suara yang dalam, "Dengan kekuatanmu, tidak mungkin untuk tidak mengetahui sebab akibat dalam dirinya. Dengan dia, aku khawatir kita tidak akan memiliki akhir yang baik." Wayne tertawa dan berkata, "Kamu takut?" Mendengar ini, pupil Sisi tiba-tiba menyusut. Mengintimidasi. Ketakutan di hati, ini adalah pantangan besar untuk kultivator pedang seperti mereka. Wayne berkata lagi, "Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi kurasa kita bisa membantunya." Sisi berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa?" Wayne memandang Sisi. "Ketika aku pergi ke kota suci, aku menemukan bahwa dia meminta pemimpin Harry Seng dan Benjamin B untuk memanggil orang-orang dari alam spiritual ke alam semesta 5 dimensi." Sisi sedikit mengernyit, dia ingin menyelamatkan orang dari alam spiritual ini. Wayne mengangguk, "Ya, dia ingin melawan bencana 5 dimensi, tapi sekarang, hanya dia yang paling memiliki harapan melawan bencana 5 dimensi, karena ada ruang buku." Sisi tiba-tiba bertanya, "Kamu juga tidak percaya bahwa dia adalah murid guru leluhur, kan?" Wayne menatap Sisi. "Pedang guru leluhur ada di tangannya, apa artinya?" "Artinya, meskipun dia bukan murid guru leluhur, maka dia juga orang-orang kesayangan guru leluhur. Karena memang begitu, apa perlu dipedulikan apakah dia murid guru atau bukan?" Sisi terdiam. Wayne berkata lagi, "Bagaimanapun, bagi kita berdua, hanya ada 2 jalan. Yang pertama adalah melawan 6 dimensi, dan yang kedua adalah melawan bencana 5 dimensi, lalu hidup dengan baik." Sisi melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Tapi aku merasa sebab akibat padanya lebih mengerikan daripada bencana 5 dimensi." Wayne berkata, "Sebab akibat padanya sangat besar dan berantakan, tapi dia masih hidup." Masih hidup. Mendengar ini, wajah Wayne tiba-tiba berubah. Saat ini, dia tiba-tiba ingin pergi. Pria ini memiliki sebab akibat yang begitu besar tetapi dia masih hidup. Setelah beberapa saat, Sisi berkata dengan suara yang dalam, "Dia juga tidak sederhana." Wayne tiba-tiba berkata, "Keuntungan apa yang 6 dimensi berikan padamu?"
Sisi tersenyum dan berkata, dikatakan bahwa setelah membunuhnya, mereka dapat menjemputku ke 6 dimensi, tapi aku tidak percaya. Aku, Sisi, meskipun aku pergi ke 6 dimensi, kenapa aku butuh amal orang lain? Aku benar-benar ingin masuk ke 6 dimensi denganmu, untuk bertemu Master 6 dimensi. 6 dimensi. Wayne memandangi langit berbintang dan menggelengkan kepalanya. 6 dimensi. Dia belum pernah ke 6 dimensi, tetapi dia tahu bahwa tempat itu pasti tidak lebih lemah dari alam spiritual. Jika kekuatan besar alam spiritual dipersatukan sebelumnya, tak satu pun dari mereka akan mampu melawan, apalagi 6 dimensi dengan penghalang alam semesta. Yang terpenting, semua master spiritual alam bergabung untuk melawan Mileye, dan Mileye menang. Pada saat ini, suara pedang Tao tiba-tiba terdengar di kejauhan. Wayne menoleh untuk melihat, dan dia berbisik, terobosan. Sungguh cepat. Ketika dia selesai berbicara, dia menghilang di tempat. Wayne juga menghilang. Di tempat terbuka di suatu tempat, Mileye membuka matanya. Dia berdiri, merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Itu adalah pedang yang sangat biasa. Saat ini, Wayne muncul di hadapannya. Mileye memandang Wayne, lalu menusuk dengan pedang. Wayne juga menusuk dengan pedang. Kedua pedang itu sangat tenang dan sunyi. Begitu kedua pedang itu bersentuhan, Mileye mundur lebih dari 10 kaki dalam sekejap, tetapi wajahnya penuh kegembiraan. Jika itu sebelumnya, dia setidaknya akan menggunakan semua kekuatannya untuk menahan pedang Wayne, tetapi pada saat ini, dia dengan mudah memblokirnya. Niat pedang. Satu pikiran, satu pedang, satu pedang, satu pikiran. Wayne memandang Mileye, selamat. Mileye tersenyum dan berkata, terima kasih, kakak senior, atas bimbinganmu. Wayne menggelengkan kepalanya, kamulah yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Nyatanya, dia juga sangat terkejut dengan pemahaman Mileye. Mileye mampu memahami pemikiran pedang ini dalam waktu sesingkat itu, yang sama sekali tidak terduga baginya. Mileye menyingkirkan pedangnya, dan berkata, kakak senior Wayne, luka roh itu pada dasarnya sudah pulih. Aku masih memiliki banyak hal untuk ditangani, jadi aku harus pergi dulu. Setelah selesai berbicara, dia meminta Lindsay untuk memanggil roh itu, tetapi roh itu tidak bisa keluar hidup-hidup, dan dia akan mengikuti Lindsay. Ikuti Lindsay dan akan ada banyak keuntungan. Bukan hanya energi ungu, tapi juga beragam kualitas super eliksir. Terlebih lagi, energi spiritual di dalam pagoda jauh lebih murni daripada di luar. Melihat roh itu tidak keluar, Mileye sedikit terdiam, si kecil ini ketagihan makan energi ungu. Saat ini, Wayne tiba-tiba berkata, biarkan dia mengikutimu. Mendengar ini, Mileye tertegun, kemudian berkata, kakak senior, itu adalah roh di sini. Wayne memandang Mileye, alam spiritual tidak lagi cocok untuk kultivasi, bolehkah aku mengikutimu ke tempatmu? Mendengar ini, Mileye sangat gembira, dan langsung berkata, tentu saja. Kekuatan orang di depannya ini bukan main-main dan kehadirannya sangat bermanfaat bagi alam semesta 5 dimensi, bahkan lebih bermanfaat baginya. Wayne sedikit mengangguk, oke. Mileye tersenyum dan berkata, aku akan mengunjungi kota suci, apakah kamu mau ikut denganku? Wayne mengangguk, Sisi juga ingin mengikutiku. Sisi. Mileye mengerutkan kening. Dia tidak menyukai wanita itu sedikit pun. Wayne berkata, dia tidak akan menimbulkan masalah. Mileye memikirkannya, lalu berkata, oke. Wayne mengangguk, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berdiri dengan pedangnya, lalu menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Mileye juga menghilang ke langit.
Setelah kembali ke kota suci, ketika Benyamin B melihat Wayne mengikuti Mileye, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Dan ketika dia melihat Mileye memanggil Wayne sebagai kakak seniornya, ekspresinya menjadi semakin aneh. Dalam waktu singkat ini, Pulau Abadi telah bergabung dengan Mileye. Mungkinkah Mileye ini adalah putra pilihan surgawi? Di aula utama, Mileye menatap Benyamin B yang sedang bergumam di dalam hatinya, bagaimana dengan roh suram dan klan Taiko? Benyamin B dengan cepat berkata, para master dari dua ras semuanya telah pindah ke alam semesta 5 dimensi dan ada masalah kecil dengan klan Taiko. Mileye mengerutkan kening, apa masalahnya? Benyamin B berkata, Oliver masih agak sulit meyakinkan publik. Beberapa orang di keluarga klan Taiko menolak untuk menerimanya. Awalnya, beberapa orang membuat onar, tetapi kemudian mereka semua ditolak oleh klan Taiko. Nama tetua tertinggi dirahasiakan. Mileye berkata, pihak lain adalah Escape. Benyamin B mengangguk, ya. Sekarang, master klan Taiko semuanya telah pindah ke alam semesta 5 dimensi. Mileye mengangguk, bagaimana dengan kota suci? Benyamin B berkata, mereka semua pindah ke alam semesta 5 dimensi, tetapi banyak kekuatan di alam spiritual tidak mau pergi, mereka ingin tinggal di sini. Mileye berkata dengan lembut, ikuti mereka, kamu dapat memberitahu mereka bahwa mereka boleh pergi ke 5 dimensi di masa depan, tetapi masih kalimat yang sama, jika pergi ke 5 dimensi, mereka harus mematuhi perintahku, jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Benyamin B mengangguk, aku mengerti. Mileye bangkit, kalau begitu ayo pergi. Benyamin B ragu-ragu, lalu berkata, Mile, begitu banyak orang yang pergi ke alam semesta 5 dimensi, aku khawatir akan terjadi kekacauan. Mileye berkata dengan lembut, bunuh siapa saja yang membuat masalah. Benyamin B memandang Mileye, lalu Mileye berkata dengan lembut, Senior Benyamin B, apakah kamu tahu apa yang akan kita hadapi selanjutnya? Benyamin B berkata dengan suara berat, bencana 5 dimensi. Mileye mengangguk, yang terpenting adalah bertahan hidup, apakah kamu mengerti apa yang aku maksud? Mendengar itu muka Benyamin B berubah, lalu dia buru-buru berkata, mengerti. Dia tahu bahwa ini adalah Mileye yang memperingatkannya untuk tidak bermain trik. Saat ini, hal terpenting bagi para master 5 dimensi dan alam spiritual adalah melawan bencana 5 dimensi, dan yang terpenting adalah untuk hidup dengan baik. Mileye melirik Benyamin B, Senior, pergilah. Benyamin B mengangguk, ya. Setelah berbicara, dia melangkah mundur. Mileye memandang Wayne dan berkata sambil tersenyum, kakak senior, ayo pergi juga. Wayne mengangguk, lalu keduanya menghilang. Semakin banyak master di alam spiritual yang bermigrasi menuju alam semesta 5 dimensi karena semua orang tahu bahwa bencana 5 dimensi akan datang. Namun masih ada beberapa kekuatan yang tidak mau keluar, mengatakan bahwa akan terjadi bencana 5 dimensi, tetapi sebagian orang tidak mempercayainya, karena alam spiritual tidak pernah mengalaminya. Oleh karena itu, mereka skeptis tentang bencana 5 dimensi. Ada juga beberapa orang yang tidak peduli sama sekali, karena mereka sama sekali tidak memiliki konsep bencana 5 dimensi. Mereka tidak tahu apa itu bencana 5 dimensi, apalagi sekarang alam spiritual baik-baik saja. Dan ketika beberapa kekuatan melihat bahwa klan Taiko dan kekuatan lain bermigrasi ke alam semesta 5 dimensi, mereka juga mengikuti tren dan bermigrasi ke sana. Toa energi spiritual sudah tidak sesuai lagi untuk kultivasi. Di suatu tempat di langit berbintang, Mileye dan Wayne sedang berjalan dengan cepat. Mileye tiba-tiba mengeluarkan jimat transmisi suara,
yang Cliffly serahkan padanya, dia bisa langsung menghubungi alam semesta 6 dimensi melalui ini. Mileye mengucapkan beberapa kata kepada jimat transmisi suara, lalu menyimpannya. Wayne melirik Mileye, tetapi tidak berbicara. Alam semesta 6 dimensi, istana terpadu. Cliffly, yang sedang berlatih dalam pengasingan, tiba-tiba membuka matanya, dan ruang hampa di depannya sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah drastis. Dia mengutuk, "Idiot mana yang masih menargetkan Tuan Muda Ye? Jangan libatkan 6 dimensi jika kamu ingin mati." Setelah selesai berbicara, dia berlari keluar rumah dan langsung menuju aula pengetahuan. Bersambung.